Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Kelas 12 Madrasah Aliyah Persis Tarogong. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk terus menimba ilmu, terus belajar dari berbagai disiplin ilmu dari para asatidz di MA Persis Tarogong. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran untuk kelas 12 pembelajaran kedua adalah upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, pembahasan akan kita awali dari peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bagi negara yang tidak menangani kasus pelanggaran HAM, negara tersebut akan diberi gelar atau akan dinamai unwilling state atau enable state, yaitu negara yang tidak punya kemampuan menegakkan HAM di negaranya. Nah, apabila kasusnya terjadi, pelanggaran HAM-nya terjadi di negara itu, bagi negara yang unwilling state dan enable state, pelanggaran HAM akan disidangkan di Mahkamah Internasional. Oleh karena negara tersebut tidak mampu atau enggan untuk melakukan investigasi dan penanganan pelanggaran HAM di negaranya. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran terhadap HAM, penyelesaiannya itu melalui pengadilan HAM. Itu setelah munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sebelum ada munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, kasus pelanggaran HAM itu diperiksa dan diselesaikan di pengadilan ad hoc, pengadilan sementara, pengadilan istimewa. Selanjutnya ada dua jenis kejahatan HAM yang diproses di pengadilan HAM. Satu ada genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Apabila di Indonesia terjadi hal-hal ini, maka nantinya akan disidang di pengadilan HAM. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan terencana, penyekapan, pemerkosaan, dan lain-lain, itu kategorinya kepada kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bagaimana proses peradilan HAM di Indonesia? Sebagaimana pada kasus-kasus peradilan umum, proses peradilan HAM melewati beberapa tahapan. Ada penyidikan, penangkapan, penahanan, tuntutan, dan pemutusan perkara. Cuma bedanya, dalam proses peradilan, terutama dari aspek penyelidikan, yang biasa dilakukan oleh
kejaksaan dan kepolisian dalam kasus HAM itu dilakukan oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Proses persidangannya, pemeriksaannya, itu ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk pemeriksaan dan penahanan itu maksimal 120 hari atau 3 bulan. 90 hari pertama, kalau tidak selesai baru ditambah 30 hari. Begitupun penahanan di pengadilan tinggi apabila mengajukan banding, itu ada waktu tertentu yang harus dilalui oleh para penegak hukum dalam memutuskan perkara. 60 hari paling lama penahanan dan dapat diperpanjang 30 hari. Itu adalah proses penyelesaian pelanggaran HAM. Itu jadi penyidikan, penangkapan, penahanan, kemudian penyelidikan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, waktu pengadilan HAM itu paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan. Jadi setelah berkas perkara lengkap, maka dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut, itu dilimpahkan ke pengadilan, maka paling lama prosesnya dalam memutuskan perkara pelanggaran HAM itu 180 hari. Kemudian jumlah hakim di pengadilan HAM itu ada 5 orang. Terdiri dari 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan. Pengadilan HAM yang bersangkutan itu pengadilan HAM tempat di mana melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan 3 orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan. Jadi ketuanya adalah hakim yang bertugas di tempat kejadian pelanggaran HAM. Baik, selanjutnya kita akan melangkah lebih luas kepada pelanggaran HAM yang sifatnya, yang cakupannya internasional. Nah, dalam pelanggaran HAM internasional terbagi pada 4 ya. Pertama ada kejahatan genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, invasi militer atau penjajahan, kemudian kejahatan perang atau war crimes. Ini adalah 4 aspek kejahatan HAM internasional atau pelanggaran HAM internasional yang disidangkan di pengadilan HAM internasional. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Proses penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya internasional atau yang cakupannya internasional. Nah, jika dalam suatu negara terjadi pelanggaran HAM, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap kejahatan tersebut, pelanggaran tersebut oleh negara tersebut tempat kejadian, maka posisi dari pidana internasional atau pengadilan pidana internasional itu sifatnya inadmissible, ya. Jadi ditolak, tidak boleh mencampuri proses peradilan yang dilakukan oleh negara tempat kejadian perkara, tempat kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM. Nah, apabila negara tersebut tidak mampu
melakukan proses peradilan terhadap pelanggaran HAM, posisi peradilan internasional bisa admissible, jadi bisa diterima untuk menangani kasus pelanggaran tersebut. Namun, negara tersebut nantinya akan disebut unwilling state atau enable state, negara yang tidak mampu melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan. Saudara sekalian, apabila negara yang bersangkutan tempat kejadian pelanggaran HAM telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut, maka di sini pun peradilan internasional bisa mengambil alih. Namun, setelah diputus oleh pengadilan, maka tidak boleh dihadapkan kembali, diproses kembali untuk kasus yang sama. Jadi apabila satu pelanggaran hak asasi manusia telah diputus dan memenuhi atau berkekuatan hukum tetap, maka melekat pada dirinya nebus in idem. Artinya, seorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Misalkan, oleh negara Indonesia sudah diputus pelanggaran HAM itu bersalah. Diputus oleh pengadilan HAM di Indonesia dinyatakan bersalah. Sudah jelas hukumannya. Nah, oleh Mahkamah Internasional itu tidak bisa diproses lagi karena sudah diputus oleh pengadilan di Indonesia. Itu disebut nebus in idem. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana sanksi bagi negara apabila di negaranya terjadi pelanggaran HAM yang kategorinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, invasi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, invasi militer, dan lain-lain. Nah, sanksi bagi negara tersebut diberlakukannya travel warning, kemudian pengalihan investasi, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Nah, ini yang akan diterima oleh negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, genosida, invasi militer, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian peristiwa yang pernah terjadi di dunia internasional yang termasuk pada kejahatan HAM internasional. Misalkan ada pembunuhan massal musim Rohingya, tragedi My Lai, yaitu tragedi selama perang Vietnam versus Amerika. Kemudian ada tragedi Sabra dan Shatila. Nah, ini dua kota di Lebanon, tempat mengungsinya orang Palestina. Nah, di tempat pengungsian itu orang Kristen, orang Nasrani Lebanon justru membunuh dan mengusirnya. Mengusir Muslim Palestina. Kemudian ada pemusnahan, penyiksaan, perbudakan. Kemudian ada invasi militer, penjajahan Irak ke Iran, Amerika ke Irak. Kemudian Israel terhadap Palestina. Itu semua peristiwanya adalah kejahatan
atau invasi militer. Kemudian yang terakhir adalah kejahatan perang sebagaimana yang dilakukan oleh Karl Dönitz dari Jerman. Karl Dönitz ini adalah anak buahnya dari Adolf Hitler. Kemudian di Jepang ada Hideki Tojo. Kemudian di Liberia ada Charles Taylor. Di Yugoslavia ada Slobodan Milosevic. Di Irak ada Saddam Hussein. Itu adalah peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di dunia yang dicatat sebagai contoh. Di luar apa yang dicatat di sini itu sebenarnya itu masih ada dan masih banyak. Anak-anak sekalian, demikian yang saya sampaikan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.